Kabupaten Kutai Kartanegara, sebuah daerah pedesaan di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan hamparan khas wilayah Sungai Mahakam. Kehidupan penduduk di sini mengalir tenang. Lekat dengan aliran sungai dan anak-anak sungai yang saling berjalin, sawah padi yang membentang luas, serta kebun buah yang syarat berisi. Semangat kekerabatan di lingkungan RT RW pada dusun-dusun kecil senantiasa dijunjung. Segala hal yang terjadi dalam komunitas, dari kabar bahagia seperti pernikahan hingga duka cita seperti pemakaman, akan segera diketahui dan dibagi beban bersama. Kedamaian itu seolah tertanam dalam cara ngir orang-orang, membuat mereka yakin tak akan ada kejahatan mengerikan yang sanggup menodai tanah yang ramah ini. Namun dalam kira-kira 1 tahun terakhir, semacam bayang-bayang tak terlihat seakan menyelimuti ketenangan tersebut, berawal dari bisik-bisik, lalu menjelma menjadi rasa cemas yang meluas. Di wilayah ini, serangkaian kasus hilang misterius terjadi beruntun. Peristiwa pertama dicatat hampir 1 tahun lalu. Korbannya adalah Pak Lima Dharma, seorang lelaki berusia lebih dari 50 tahun yang tersohor di desa. Karena ketagihan tuak atau arak yang berat, ia hidup dari pekerjaan serabutan. Setiap rupiah yang didapat habis dibakar untuk minuman, kerap pulang mabuk dan membentak istri serta anak. Suatu sore, Pak Lima bilang kepada istrinya bahwa ia akan ke warung di ujung dusun untuk menenggak beberapa gelas bersama kawan. Lalu pulang, tetapi sejak itu ia lenyap. Keluarga mencarinya kemana-mana. Tak ditemukan. Polsek menerima laporan, namun hanya bisa mencatatnya dalam berkas. Bagi seorang peminum berat, meninggalkan rumah beberapa hari, bahkan beberapa minggu setelah bertengkar dengan keluarga, bukanlah hal langka. Semua orang mengira ia akan kembali begitu kehabisan uang. Tetapi Pak Lima Dharma tak pernah pulang lagi. Beberapa minggu kemudian, kampung kembali riuh oleh lenyapnya Bu Siti Mariam. Seorang janda berusia di atas 40 yang hidup sendiri di rumah panggung kecil tepi sungai. Bu Siti dikenal lembut, hanya tahu bekerja keras demi anaknya. Suatu pagi, anak lelakinya yang merantau jauh di Jakarta menelepon namun tak tersambung. Ia minta tetangga menengok. Pintu dalam masih terkunci. Dipanggil berkali-kali tak ada sahutan. Ketika Polsek bersama keluarga mendobrak masuk, bagian dalam rumah tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan, tak ada jejak pergulatan atau pencurian. Hanya satu hal, penghuninya sirna seakan menguap. Kasus itu sempat menimbulkan kegelisahan kecil, namun perlahan tenggelam di telan rutinitas. Begitu seterusnya, tiap 2 atau 3 minggu ada 1 orang hilang. Korban berikutnya ialah Pak Tiga Samin, lelaki lain yang juga terkenal karena kebiasaan minum. Lalu Bu Rina Lestari, seorang janda lain yang hidup sebatang kara. Rangkaian kehilangan itu terus berlanjut secara terpisah-pisah, tanpa pola waktu yang jelas. Hanya ada satu kesamaan, pada awalnya tak ada yang memerhatikan, namun lama-kelamaan membuat orang merinding. Semua lelaki yang hilang adalah para peminum berat yang hidup berantakan, sedangkan para perempuan adalah janda yang tinggal sendirian. Hampir tak punya sanak saudara dekat. Mereka adalah orang-orang di tepian komunitas. Kehilangan mereka, meski sempat menghebohkan, cepat pudar tersapu tuntutan nafkah harian. Jumlah berkas laporan orang hilang di Polres Kutai Kartanegara mulai meningkat tidak wajar. Pada mulanya, para penyidik menganggapnya sekadar perkara perdata yang terpisah-pisah. Tetapi ketika angkanya menembus lebih dari 10 orang dalam waktu kurang dari 1 tahun, AKP Arief Pratama, Kasat Reskrim Polres, merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia perwira muda, terdidik rapi, dengan daya analisis tajam. Ia tidak percaya pada kebetulan, terutama di ranah kejahatan. Ia memerintahkan anak buah mengumpulkan seluruh berkas kasus hilang di wilayah hukumnya selama 2 tahun terakhir. Di ruang Setreskrim, AKP Arief duduk hening di depan peta besar Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada peta itu,
Ia menancapkan pin warna-warni untuk menandai alamat para korban, merah untuk lelaki peminum, biru untuk para janda. Ketika 12 pin tertancap lengkap, satu pola mengerikan muncul. Semua korban bermukim terkonsentrasi pada beberapa desa yang saling bertetangga Loakulu, Loa, Janan, dan Tenggarong seberang. Seluruhnya membentang di sepanjang Sungai Mahakam, salah satu alur sungai utama kawasan ini. Mereka tidak lenyap di tempat jauh. Mereka menghilang tepat di tanah tempat mereka hidup seumur hayat. Ini bukan kebetulan, ujar AKP Ariev kepada rekan-rekannya dalam rapat mendadak. Suaranya mantap. 12 jiwa lenyap dalam wilayah kecil dengan ciri identitas yang sangat spesifik mereka yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mudah disakiti dan jarang diperhatikan. Kita tidak lagi berhadapan dengan kasus hilang yang berdiri sendiri. Sangat mungkin kita menghadapi seorang predator pelaku pembunuhan berantai. Kesimpulan itu membuat tim tertegun. Pembunuhan berantai selama ini seolah hanya ada di film atau di berita luar negeri. Namun apa yang tengah terjadi di pedalaman yang damai ini menunjukkan kemungkinan yang sepenuhnya nyata. Ada setan tak kasat mata bersembunyi di tengah komunitas. Diam-diam memilih dan menjemput mangsanya. Seketika, AKP Ariev melaporkan seluruh temuan dan analisanya kepada pimpinan Polda Kalimantan Timur. Menyadari sifat perkara yang amat serius, Kapolda menerbitkan keputusan membentuk tim khusus dengan AKP Ariev sebagai wakil ketua harian dengan dukungan penyidik terbaik dari Ditreskrimum Polda. Misi tim khusus adalah mengungkap kebenaran di balik rangkaian kehilangan ini sebelum ada korban berikutnya. Penyelidikan dimulai dari titik nol. Namun dengan sudut pandang sepenuhnya baru, para korban tidak lagi diperlakukan sebagai orang hilang semata, melainkan calon korban perkara pembunuhan. TNSN tim dibagi menjadi beberapa unit. Membongkar ulang setiap berkas, mereka kembali mendatangi keluarga para korban kali ini, bukan hanya menanyakan jejak, tetapi juga menyisir seluruh relasi. Seluruh sengketa sekecil apapun, mereka menyusun rinci profil psikologis dan kebiasaan hidup tiap orang. Untuk para lelaki peminum, mereka biasanya hilang pada malam hari seusai keluar dari warung makan dan tempat nongkrong murah. Untuk para janda, mereka kerap lenyap pada malam buta tepat di rumahnya sendiri. Seakan pelaku hafal benar ritme hidup dan titik lemah masing-masing korban. Ia bertindak sangat rapi, tak meninggalkan jejak di TKP. Tidak ada kekacauan, tidak ada tanda perkelahian, tidak ada kehilangan harta. Hal ini menunjukkan motif pelaku boleh jadi bukan uang. Minggu demi minggu berlalu, penyelidikan mandek. Sang pelaku bak bayang-bayang, tak meneteskan petunjuk. Meja gelar perkara terasa seperti lorong gelap tanpa jalan keluar. Kegelisahan publik kian menggunung, menekan pundak para penyidik. Di saat kebuntuan itu, sebuah jejak awal arah yang tak disangka muncul dari keterangan putra Pak Tiga Samin, salah satu korban peminum, dalam pemeriksaan ulang. Setelah digali dengan tekun, ia teringat satu detail. Hari itu kira-kira 3 hari sebelum ayah saya hilang, tuturnya. Beliau pulang mabuk dan tak punya uang untuk bayar. Lalu bertengkar hebat dengan Bahar Parut di warung kopi ujung gang. Orang itu menjalankan judi togel terselubung di situ. Ayah saya kalah banyak, menanggung utang tidak kecil. Hari itu ayah menuduh dia curang. Dia marah dan menuding wajah ayah saya sambil mengancam. Nama Bahar Parut dan detail arena judi terselubung segera menarik fokus tim khusus. Bahar Parut, nama asli Bahar, bukan orang asing bagi Polres, memiliki beberapa catatan tentang keributan dan perjudian, dikenal sebagai pentolan preman setempat. Seorang pengutang yang tiba-tiba hilang usai bertengkar, dan diteror si penagih itu sangat janggal. Apakah Bahar Parut menyingkirkan Pak Tiga untuk menagih balas dan menakut-nakuti debitur lain? Dan jika ia sanggup melakukannya pada satu orang, mungkinkah ia mengulang pada korban lain, terutama para pemabuk yang sering datang ke mejanya?
Satu hipotesis baru pun lahir. Boleh jadi ini bukan kerja seorang psikopat semata, melainkan rangkaian eksekusi karena konflik perjudian oleh sebuah jaringan kriminal. Hipotesis itu terdengar masuk akal, dan kalau boleh kurang mengerikan, AKP Ariev segera memerintahkan satu unit TNSNM memusatkan perhatian pada Bahar Parut. Iya, paham. Terlepas apakah orang itu pelaku utama atau bukan, menumpas satu sarang judi seperti itu tetap langkah perlu untuk membersihkan wilayah. Di ruang rapat tim khusus, nama pertama ditulis pada papan tulis tersangka satu Bahar Parut konflik perjudian. Fokus ke target ini, ujar AKP Ariev sambil menunjuk nama tersebut. Awasi diam-diam seluruh aktivitas mejanya. Saya ingin tahu, apakah Bahar Parut terkait lenyapnya Pak Tiga dan mungkin orang-orang lain? Penyelidikan akhirnya memiliki sasaran konkret. Para penyidik belum tahu bahwa mereka baru memasuki labirin rumit, dan Bahar hanyalah salah satu bayang yang harus dihadapi di jalan menuju kebenaran. Perintah AKP Ariev Pratama resmi menajamkan arah pada tersangka pertama Bahar Parut, sebuah nama yang terdengar mengancam. Sebagaimana bekas luka panjang yang menyilang mata kirinya, peninggalan tawuran masa muda, memusat ke Bahar membuat tim sedikit lega sementara. Mereka tak lagi mengejar makhluk tak kasat mata, melainkan sosok konkret, punya riwayat, punya catatan, dan yang penting punya motif pembunuhan yang jelas. Pengumpulan informasi tentang Bahar dikerjakan kilat namun tertutup rapat. Para TNSN berpengalaman menyusup ke warung kopi, titik nongkrong para preman. Untuk menyisir situasi, sosok Bahar Parut kian tergambar detail. Usianya 39 tahun. Tokoh berpengaruh di Kutai Kartanegara. Di balik kedok kafe taman yang tampak biasa, ia mengelola meja judi dan jaringan togel rentenir berskala besar. Menarik banyak penjudi di kawasan, terutama petani dan para peminum yang kesulitan uang. Berkas Bahar tiabal perkara keributan, penganiayaan, dan perjudian. Anak buahnya terkenal nekat, siap memakai kekerasan untuk beres-beres. TNSN mendekati beberapa bekas debitur. Mereka bercerita dengan ketakutan bahwa Bahar punya pola penagihan sangat kejam, ringan mengirim orang, mengancam dan merusak, berat menculik dan menganiaya sampai setengah mati. Informasi yang terkumpul menegaskan pada rentang waktu sebelum lenyap, Pak Tiga Samin memang berutang pada Bahar dalam jumlah sangat besar. Ia bukan hanya kalah berjudi, tetapi juga berani menyiarkan kabar bahwa Bahar curang, merusak reputasi meja judi, sebuah penghinaan yang tak bisa diterima bagi preman yang menjunjung nama, motif membunuh untuk menagih balas, menitop mulut, dan menakut-nakuti yang lain menjadi sangat masuk akal. Dengan data itu, AKP Ariev memutuskan saatnya berhadapan langsung. Surat panggilan dikirim ke rumah Bahar Parut. Ia hadir di Mapolres dengan sikap pongah, ditemani seorang anak buah. Keduanya berpakaian mahal, menyenggat wangi parfum. Bahar masuk ruang pemeriksaan, menjatuhkan diri ke kursi, menyelonyorkan kaki ke meja seolah di rumah. Bekas luka panjang di wajahnya berkerut, membuat rautnya kian garang. Panggil saya mendadak begini. Ada apa, tanyanya dengan nada meremehkan. AKP Ariev duduk berhadapan. Rautnya tenang, ketenangan yang menekan. Ia mendorong foto korban Pak Tiga ke arah Bahar. Anda kenal orang ini? Bahar melirik. Menyaringai Kenel, salah satu pengutang paling bandel. Katanya kabur dari utang. Kenapa sekarang fotonya ada di sini? Ia berpura-pura polos. Dia tidak kabur, dia sudah mati bersama satu orang lain. Kami menduga ini perkara pembunuhan berantai, ujar AKP Ariev. Menatap tajam, menangkap tiap perubahan ekspresi. Mendengar kata pembunuhan berantai, senyum Bahar sempat kaku. Namun ia lekas kembali santai, seram juga. Ya sudah, cari pelakunya sana. Kenapa panggil saya Pak Tiga berutang berapa, tanya AKP Ariev.
juga puluhan juta rupiah, tapi orangnya sudah mati. Mau ngomong, apalagi anggap saja saya apes. Kami tahu sebelum hilang, dia bertengkar hebat dengan Anda. Anda sempat mengancam. Jelas kan? Bahar mengangkat bahu bisnis ya ada cekok. Pak, dia utang tak bayar. Malah menjelekkan saya. Saya panas. Ancam dikit biar takut dan cari uang. Saya butuh uangnya, bukan nyawanya. Dia mati. Justru saya rugi. Alasan licin seorang preman kedengarannya logis. Nama AKP Ariev paham. Orang licik seperti Bahar punya ratusan dali. Lalu pada malam-malam korban lain hilang. Misal malam Pak Lima Dharma atau Bu Siti Mariam Anda, di mana serbunya beruntun. Bahar pura-pura mengginggat, aduh. Sudah setahun. Siapa yang ingat? Kadang di rumah, kadang minum sama kawan. Sudah lama. Jawaban mengambang setengah hati. Tanpa alibi. Sikap tak kooperatif. Motif yang jelas semua kecurigaan menumpuk ke Bahar Parut. Pemeriksaan berlangsung berjam-jam, namun ia kukuh bungkam. Tak memberi nilai tambah. Akhirnya, karena belum cukup dasar menahan, AKP Arif melepaskannya. Tetapi perintah pengawasan 24 jam terhadap Bahar dan para anak buahnya digerakkan secara rahasia. Jalur penyelidikan tentang Bahar tampak buntu, ia tak mengaku. Dan penyidik belum menemukan petunjuk lain. Meski begitu, AKP Ariev tidak menyerah. Ia yakin seekor rubah jalanan seperti Bahar, sepandai apapun, pasti meninggalkan jejak. Ia memerintahkan tim meneliti ulang semua berkas, membongkar seluruh jaringan. Para tangan kanan Bahar sejak 1 tahun silam, banyak di antara mereka kini di penjara atau pindah entah kemana. Pencarian sangat sukar. Lalu setelah hampir 1 minggu penyisiran tanpa lelah, secercah terang muncul. Tim menemukan jejak seorang bernama 10 Pendek. Bekas tangan kanan Bahar, tetapi kini cuci tangan. Pulang kampung, membuka bengkel kecil. Mula-mula ia ketakutan. Enggan bekerja sama, ia takut balas dendam Bahar. Setelah dibujuk tekun dan dijamin keselamatannya, ia akhirnya bersedia memberi informasi yang sangat penting. 10 Pendek menegaskan pada malam Pak 3 Samin hilang, Bahar Parut sama sekali tidak berada di Kutai Kartanegara. Ia ingat betul, karena itu peristiwa besar. Ia bercerita tepat hari itu, Bahar membawa hampir 20 anak buah terdekat, termasuk dirinya pergi ke kota Samarinda untuk menyelesaikan konflik bisnis besar dengan 1 kelompok preman setempat. Bahkan 2 kelompok itu terlibat tawuran besar di sebuah warung makan di Kecamatan Samarinda Ulu pada malam tersebut. Dan aparat setempat menggerebek, mengamankan sejumlah orang. Informasi itu bagai air es mengguyur tim khusus. AKP Ariev segera verifikasi. 1 surat resmi kilat dikirim ke Polresta Samarinda. Dan hanya beberapa jam kemudian jawaban datang. Arsip mencatat pada malam itu memang terjadi perkelahian besar di sebuah warung tepi sungai. Dalam daftar yang diamankan secara administratif tercantum nama Bahar Parut. Alibi itu telanjur terlalu kuat untuk disangkal. Bahar Parut bukan pelakunya. Ia boleh jadi seorang rentenir dan pelaku kriminal lain. Tetapi pada perkara pembunuhan ini, ia berstatus bebas dari sangkaan. Arah penyelidikan pertama resmi buntu setelah sekian tenaga dan upaya tim. Di ruang rapat Polres Kutai Kartanegara, suasana meredup. AKP Ariev melangkah ke papan tulis. Menarik 1 garis panjang menyilang nama Bahar Parut. Rasa kecewa tampak jelas di wajah para penyidik muda. Kita baru menyingkirkan 1 arah yang keliru, ujar AKP Ariev Pratama dengan nada tetap tegas. Itu pun adalah sebuah keberhasilan. Langkah ini mendekatkan kita pada kebenaran. Pelakunya bukan preman yang menyelesaikan sengketa judi. Dia orang lain, seseorang dengan motif yang belum bisa kita uraikan. Ia memerintahkan anak buah kembali ke titik awal, sekali lagi menyisir seteliti mungkin berkas tiap korban. Mendatangi lagi seluruh keluarga.
Jangan melewatkan satu detail sekecil apapun. 2 hari kemudian, seorang TNSN muda kembali dari pertemuan ulang dengan keluarga, salah satu korban yang hilang paling baru. Pak Inam Tunggul, seorang lelaki peminum berat. Laporan. Komandan, ucapnya. Suaranya mengandung semangat. Ada detail yang sebelumnya keluarga anggap tak penting. Nen Bokwa, istri Pak Enam Tunggul baru ingat. Malam suaminya lenyap. Beliau duduk komat kamit sendirian di Serambi. Lalu seorang lelaki asing mendayung perahu kecil merapat. Orang itu bilang di tambaknya baru dapat tangkapan ikan bagus. Mengajak suaminya menyeberang ngopi tuak beberapa gelas. Mendengar ada minuman. Sang suami langsung ikut. Si istri tidak kenal orang itu. Hanya samar mendengar suaminya menyebut dia Enam Ikan. Pemilik sebuah tambak ikan patin yang sangat luas dan terpencil di seberang sungai. Nama Enam Ikan beserta detail tentang tambak patin yang terisolasi seketika membuat ruang rapat bergeming. Inilah kali pertama sepanjang rangkaian kehilangan bungkus satu nhân vật cụ thể có liên quan trực tiếp ngay sát thời khắc nạn nhân biến mất. Seorang lelaki misterius, hidup menyendiri, punya kebiasaan mengundang para peminum ke tempat tinggalnya. Seluruh ciri ini amat mencurigakan. AKP Arif melangkah cepat ke papan. Xóa sạch những giả thuyết cũ, rồi viết lên đó satu nama baru. Nama yang masih diselubungi BN Enam Ikan, tambak patin LP. Kerahkan seluruh kekuatan. Perintahnya, suara berdaya tekan, selidiki segera sosok ini. Saya ingin tahu siapa Enam Ikan dan rahasia mengerikan apa yang disembunyikan tambaknya. Untuk pertama kalinya sau gần 1 năm điều tra trong vô vọng, tìm có một manh mối cụ thể, đối tượng tình nghi rõ ràng để mũi nhọn điều tra dồn vào. Namun, setiap langkah saat ini phải dijalankan dengan kewaspadaan setinggi-tingginya. Target tinggal sendirian, terpensil, dan perilakunya ganjil tanda bahwa ia bisa sangat licik sekaligus berbahaya. Satu langkah salah bisa membuat hewan buruannya tersentak, melenyapkan jejak, lalu menyelam lebih dalam ke kegelapan. Tugas awal Pak TNSN là dựng lại chân dung sosok laki-laki misterius tersebut. Lewat kerja sama với pemerintah desa Lowakulu tempat Enam Ikan terdaftar sebagai pendatang tim khusus cepat memperoleh data dasar. Nama aslinya Nurman bin Sau, berusia 52 tahun, asal Kalimantan Selatan. Ia bukan warga lokal. Sekitar 6 silam, ia datang, membayar tunai untuk sebidang lahan rawa luas, hampir 10 hektare di tepi Sungai Mahakam, kawasan sepi yang sedikit digarap orang. Setelah itu, ia menyewa alat berat, mengubah lahan menjadi tambak ikan patin berskala besar. Rekam jejak Nurman relatif bersih, tidak ada catatan pidana. Namun, ketika para TNSN diam-diam menggali keterangan warga sekitar, perlahan terangkai sketsa sosok yang eksentrik dan sukar didekati. Warga mengatakan Enam Ikan sangat tertutup, nyaris tidak bergaul. Ia tinggal seorang diri di rumah panggung darurat yang didirikan di tengah-tengah petakan tambak. Mengurus sendiri seluruh pekerjaan sebuah peternakan besar, sesuatu yang tidak lazim. Sebab merawat puluhan ton ikan patin lazimnya perlu banyak tenaga kerja. Hal itu cho thấy ia bertenaga di atas rata-rata và lebih dari itu, tidak menghendaki orang asing menjejak lahannya. Sesekali orang melihat dia mendayung perahu kecil menyeberang ke pasar desa. Ia tidak berlama-lama, hanya membeli kebutuhan pokok arak murah dalam jumlah besar, beberapa karung pakan, obat-obatan, dan bahan kebutuhan lainnya. Ia selalu membayar tunai. Jarang bicara. Tatapannya senantiasa menyapu orang lain dengan curiga dan dingin. Dengan bekal informasi awal ini, AKP Arif kian yakin Nurman bin Sau menyimpan banyak unhuk. Satu rencana pengawasan rahasia toàn bộ khu tambak của Enam Ikan được vạch ra một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tambaknya berada di titik sangat terpencil di depan berbatas sungai besar.
Di belakang dan dua sisi lainnya adalah hutan rawa berlumpur lebat, nyaris tak punya akses darat. Ban chuyên án quyết định triển khai rua mũi giám sát đồng thời. Mata pertama, beranggotakan TNSN Piawai Air, menyamar sebagai nelayan penjaring. Setiap hari mereka mengemudikan perahu kecil menebar jaring di Sungai Mahakam, perlahan hanyut melewati area tambak enam ikan. Dari jarak aman, mereka menggunakan perangkat perekam beresolusi tinggi untuk mengamati seluruh aktivitas di tepi sungai kompleks tambak. Mata kedua, lebih berat, wajib mendekat dari sisi darat. Satu regu perlu 1 hari penuh untuk menemukan lokasi ideal gundukan tanah tinggi di hutan rawa berjarak kira-kira 1 kilometer dari tambak. Di sana, mereka membangun pos pantau tersamar, menyamarkan dengan teliti dan memulai pengintaian berhari-hari. Berganti malam. Trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, hari-hari đầu giám sát trôi qua khá tẻ nhạt. Laporan yang masuk menggambarkan rutinitas enam ikan yang berulang bangun sangat pagi, bekerja tanpa henti sepanjang hari, memberi makan ikan, memeriksa tanggul, memperbaiki mesin. Ia memelihara sekawanan anjing kampung galak. Chúng liên tục chạy dọc bờ cô Lam làm nhiệm vụ canh gác, khiến tiếp cận ở cự ly gần trở nên bất khả. Para TNSN cũng đặc biệt chú ý đến satu mesin industri berukuran besar ditempatkan dalam gudang beratap dari jauh tampak seperti mesin penggiling, pakan ternak yang lazim dipakai pemilik tambak. Setiap hari enam ikan menyalakan mesin itu. Suara mesinnya memantuzi seluruh kawasan một âm điệu đơn điệu mà dờn gái. Peristiwa mencurigakan pertama terjadi pada sore hari pengintaian hari kelima. Regu sungai melaporkan enam ikan mendayung menyeberang menuju permukiman tempat para korban sebelumnya bermukim. Sekitar 2 jam kemudian, ia kembali. Namun kali ini, di perahunya ada 1 orang lain, seorang lelaki berpenampilan kusut, langkah gontai. Para TNSN cepat mengenali dia 3 lem. 1 peminum lain yang sudah masuk daftar, berisiko tinggi milik tim. Regu pengawas berada dalam dilema mereka, tidak bisa muncul mencegah tanpa membocorkan seluruh operasi. Mereka chỉ biết bất lực nhìn chiếc perahu cập bờ. Nhìn 3 lem vui vẻ lảo đảo theo enam ikan vào căn nhà panggung, bước vào một cái bẫy chết người mà tidak hề hay biết. Cahaya lampu listrik redup dalam rumah menyala sampai larut. Regu pengawas tidak rơi mata sedetik pun. Namun tak ada kejadian aneh yang terlihat. Lampu padam, seluruh kompleks tenggelam trong tĩnh mịch. Pagi esoknya, TNSN menahan napas menunggu. Apakah lelaki bernama 3 lem rơi tambak 1 hari berlalu? Rồi 2, Rồi 3. Yang terlihat Ciko enam ikan melanjutkan pekerjaan hariannya. Ia vẫn memberi makan ikan, tetap menyalakan mesin penggiling itu. Tidak ada siapapun hak keluar baik lewat sungai maupun jalur darat. 3 lem menghilang persis như 12 korban sebelumnya. Ia đã vào khu tam bác, nhưng không bao giờ đi ra. Laporan itu, khi về đến trung tâm chỉ huy, đã gây chấn động. Tim gần như tận mắt chứng kiến thêm một vụ mất tích, diễn ra ngay tại lãnh địa nghi phạm utama. Mọi nghi ngờ đối với Neumann bin Saud kini đạt đỉnh. Hampir pasti dialah pelakunya. Tambak patin miliknya bagaikan perangkap maut kawasan terpencil Nei. Ia bisa bertindak tanpa diketahui siapapun. Namun AKP Arif hiểu, apa yang mereka punya belum cukup. Fakta 3 lem masuk Zan tak terlihat keluar mới chỉ là bằng chứng tình huống tidak ada jenazah, không nhân chứng langsung, không hung khí. Jika họ vội bung lệnh bắt và khám xét bây giờ, với sự xảo quyệt của hắn, enam ikan có thể chối tội. Một cuộc lục soát trên khu đất rộng hàng puluhan hekta khó mà có kết quả nếu tak biết harus mencari gimana. Mereka cần bằng chứng vật chất thứ không thể chối cãi. Dalam rapat darurat tim, không khí nặng nề. Semua sadar, họ đang menghadapi một con quỷ thực sự. Sebuah hipotesis investigasi berani sekaligus mengerikan được nêu ra jika enam ikan membunuh para korban. Dia menghilangkan jenazah dengan cara apa? Với số nạn nhân besar như vậy, chôn giấu hoặc ném xuống sông dễ bị phát hiện.
Para penyidik bỗng nhớ tới hình ảnh mesin penggiling pakan induksi yang regu pengawas lihat. Apakah mungkin Motendesen muda Zutzer? Dia menggiling tubuh para korban, lalu menjadikannya pakan ikan seluruh ruangan Chetlang. Hipotesis itu vượt xa trí tưởng tượng terlalu kejam, nhưng nó lại giải thích logic vì sao tidak tersisa jenazah. Sekaligus menjelaskan keberadaan mesin besar di satu tambak yang hanya diurus satu orang. Nếu giả thuyết đúng, thì bukti kejahatan nằm ngay trong ikan patin yang berenang di kolam. Sebuah rencana sangat berani disusun. Tim không thể đột nhập trộm ikan, họ phải có alasan hukum, có mặt di tambak dan membawa sampel untuk uji forensik mà không menimbulkan curiga. Keputusan diambil gunakan vobok tim terpadu tingkat provinsi. AKP Arif menatap rekan-rekannya, rahangnya mengeras. Kita không thể masuk sebagai polisi, kita phải masuk sebagai pihak lain. Satu tim, sidak dari Dinas Kelautan dan Perikanan bersama BKPM, akan turun dengan alasan pemeriksaan penyakit ikan mendadak satu-satunya. Cara mengambil apa yang kita butuhkan tanpa membangunkan macan. Rencana disahkan. Ini taruhan syarat risiko nếu enam ikan curiga dan menolak, atau menembus vỏ bọc. Toàn bộ chuyên án bisa lộ. Tetapi jika berhasil, ikan patin yang mereka bawa có thể chứa jawaban cuối cùng bagi chuỗi kehilangan yang meneba ngeri hampir 1 Saat berhadapan dengan sang jagal kian dekat, persiapan penyamaran dikerjakan sangat teliti dan rinci. Setiap kekeliruan sekecil apapun bisa menggagalkan misi dan membahayakan personel. Setelah menimbang cermat, AKP Arif quyết định đích thân memimpin tim pemeriksa sebagai ketua rombongan. Bersamanya ada 2 penyidik reserse berpengalaman lihai berimprovisasi, dan 1 petugas pengawas lingkungan perairan yang asli dari instansi terkait. Kehadiran petugas asli ini krusial untuk meneguhkan kredibilitas pemeriksaan. Mereka menyiapkan paket dokumen samaran keketing surat tugas tidak berstempel dinas. Kartu identitas kerja dengan foto dan jabatan jelas, peralatan pengambil sampel lengkap. Sementara itu, di titik rahasia Kachho, tambak beberapa kilometer, 1 unit Satbrimob bersenjata lengkap telah siaga. Siap bergerak segera saat menerima isyarat. Pagi esoknya, kapal cepat tim pemeriksa membelah arus Sungai Mahakam, meluncur menuju kompleks tambak enam ikan. Mereka memilih jalur air rute utama dan paling wajar menuju tempat terpencil seperti ini. Saat perahu berjarak beberapa puluh meter dari tepi, sekawanan anjing kampung hampir 10 ekor menerjang keluar dari rimbun pepohonan. Menggonggong gaduh, menciptakan bunyi yang kacau dan mengancam. Dari rumah panggung sederhana, seorang lelaki tegap melangkah di alah Nurman bin Sa'u. Ia bertelanjang dada, menampakkan tubuh berotot. Kuli legam matahari. Tato bertebar di punggung dan lengan. Ia berdiri di bibir tanggul. Tangan bertolak pinggang. Matanya menyipit menilai perahu yang merapat, pandangannya syarat curiga dan permusuhan. Kalian mau kemana? Ini lahan pribadi. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk, serunya parau. Perahu merapat. AKP Arif dalam seragam rapi melangkah paling depan, menjaga jarak aman. Selamat pagi. Kami tim pemeriksa terpadu provinsi, ucapnya tenang sambil menyodorkan map dokumen. Saat ini, ada indikasi wabah penyakit baru pada ikan patin di wilayah sungai ini. Sesuai perintah pemerintah provinsi, kami melakukan sidak kualitas air dan pengambilan sampel ikan di seluruh tambak besar sepanjang alur ini untuk pengujian. Mohon kerjasamanya. 6 ikan tidak menjawab seketika. Ia melangkah, meraih map dari tangan AKP Arif, membaca bolak-balik setiap baris, menelisik seakan mencari celah. Kenapa tidak ada pemberitahuan dulu? Selama ini tambak saya jalan rapi. Tidak pernah ada wabah apapun. Saat itu, petugas pengawas lingkungan perairan yang benar-benar berasal dari instansi terkait angkat suara meluncurkan deretan istilah teknis.
Sesuai prosedur pencegahan wabah, kami perlu uji cepat pH, oksigen telarut, amonia pada air kolam Anda. Sekaligus perlu mengambil beberapa ikan yang terlihat paling lemah untuk sampel jaringan dan analisis patogen. Prosesnya cepat, profesionalisme dan istilah ilmiah yang sulit diperdebatkan tampak mengikis kecurigaan Enam Ikan. Ia tidak bisa membantah persoalan di luar pengetahuannya. Usai menimbang, ia mengangguk enggan baik. Cepat saja, jangan ganggu kawanan ikan saya. Pemeriksaan dimulai udara menegang. Nurman berdiri bertolak pinggang. Matanya tidak lepas dari setiap anggota tim. Kawanan anjingnya mundar-mandir. Menggeram. Para TNSN vừa thao tác lấy mẫu một cách chuyên nghiệp, vừa giữ cảnh giác cao độ. Mereka menelusuri tepian kolam, pura-pura mengukur kualitas air. Tiba pada tahap terpenting satu anggota yang menyamar sebagai teknisi, menggunakan serok jaring besar. Cekatan mencedok beberapa ekor ikan patin besar, dan sehat dari satu kolam utama. Kami butuh yang paling besar dan paling bugar untuk uji daya tahan serta patogen laten. Yalasnya, 6 ikan mengernyit jelas tidak puas, namun tidak punya alasan kuat untuk menolak. Ikan-ikan patin, kemungkinan bukti hidup dari kejahatan tak terbayangkan dimasukkan ke wadah khusus. Setelah seluruh prosedur rampung, AKP Ariev mengucap terima kasih atas kerja sama Tuan Tambak. Tim segera naik perahu dan meninggalkan kompleks. Baru ketika perahu berbelok di tikungan sungai, semua orang mengembus napas lega. Misi berbahaya itu berhasil. Seluruh sampel bernilai tinggi, termasuk ikan patin, dibawa ke pos komando dalam pengamanan ketat. Malam itu juga, sampel disegel dan dikirim udara ke Puslap 4 Polri di Jakarta. Permintaan uji pun khusus menganalisis jaringan dan isi saluran pencernaan ikan untuk menelusuri jejak DNA manusia. Setelah 4 hari menunggu yang terasa tak berujung trongkang-tang, satu kawat rahasia tiba di tangan tim. AKP Ariev ranrai halus saat membuka segel. Di dalamnya, kesimpulan resmi yang mereka nantikan. Laporan bernada ilmiah dan dingin itu menegaskan kebenaran tak terbantahkan. Para ahli Puslap 4 berhasil menganalisis, menguatkan, dan mengidentifikasi keberadaan fragmen genetik asal manusia dalam sampel yang dikirim. Secara sederhana, ikan patin dari tambak Enam Ikan telah memakan manusia. Lebih mengguncang lagi, pada catatan akhir disebutkan tim ahli mencocokkan profil DNA yang diperoleh dari sampel ikan dengan DNA keluarga Pak Enam Tunggul. Salah một trong các nạn nhân. Hasilnya menunjukkan sebagian sampel DNA manusia itu berkerabat với gia đình korban. Hipotesis paling mengerikan tak được chứng minh. Nurman bin Sa'u, Enam Ikan telah membunuh manusia, memotong-motong jenazah, dan menjadikannya pakan bagi ikan patin. Perintah penangkapan dan penggeledahan darurat terhadap Nurman bin Sa'u Enam Ikan beserta seluruh kompleks tambaknya segera disetujui oleh Kapolda Kalimantan Timur sekira pukul 4 dini hari. Ketika gelap pekat pedalaman sungai masih menyelimuti segala sesuatu, operasi dimulai. Puluhan personel dari unsur paling terlatih bergerak senyap, mendekati tambak baik lewat jalur sungai maupun jalur darat. Saat sinar pertama hari baru mulai menyingsing, AKP Ariev Pratama memberi perintah serbu. Unit utama menerobos ke rumah panggung. Nurman masih terlelap. Terbangun kaget, ia hanya sempat meraih golok besar di sisi ranjang untuk melawan. Tetapi seketika dilumpuhkan dan diborgol oleh personel Satbrimob, Begitu target diamankan. Penggeledahan menyeluruh berskala besar digelar. Lokasi pertama gudang tempat mesin penggiling pakan industri. Kali ini, mesin dibongkar seutuhnya. Apa yang ditemukan di sela-sela rangka, gigi roda, dan poros ulir mengukuhkan hipotesis terseram banyak serpihan tulang, helaian rambut, dan potongan jaringan manusia yang telah mengering melekat di dalamnya. Mesin itu jelas alat untuk melenyapkan bukti kejahatan di rumah panggung sederhana milik Enam Ikan.
penyidik menemukan kotak kayu tua tersembunyi di bawah ranjang. Di dalamnya tersimpan puluhan barang pribadi yang bukan miliknya, beberapa KTP usang, dompet-dompet tua yang aus, dan perhiasan murah milik perempuan. Itulah trofi yang ia simpan dari para korban. Namun pencarian paling mengerikan terjadi di kolam-kolam tambak. Tim mengerahkan banyak pompa bertenaga tinggi untuk menguras salah satu kolam terbesar. Saat permukaan air surut dan dasar lumpur hitam mulai tersingkap, pemandangan ngeri hadir bertebaran di lumpur serpihan tulang manusia. Satu kolam itu nyaris menyerupai kuburan massal. Dengan bukti material yang tak bisa dibantah, interogasi terhadap Nurman dimulai. Berjam-jam lamanya ia membisu, menolak mengakui apapun. AKP Ariev tidak tergesa. Ia memerintahkan penayangan di layar besar di ruang periksa seluruh foto dan rekaman hasil penggeledahan. Menyaksikan semua itu terutama saat melihat trofi yang ia sembunyikan now terbongkar, kestabilan Nurman akhirnya retak. Ia sadar penyangkalan tak lagi berguna. Ia menegakkan kepala dan mulai mengaku. Pengakuannya tanpa sesal, tanpa emosi dingin seperti laporan. Ia berkata, kesendirian dan isolasi telah membangkitkan kepuasan dalam dirinya. Ia membidik mereka yang ia anggap sampah masyarakat. Pada pemabuk, ucapnya datar. Hidupnya hanya menyusahkan istri dan anak. Ia mengundang mereka ke tambak, memberi mereka pesta mabuk terakhir, lalu mengakhiri mereka, katanya seolah itu amal. Lalu para janda, tanya AKP Ariev. Menahan amarah? Nurman menyeringai miring perempuan yang menjanda haus perhatian. Saya berikan apa yang mereka cari. Saat saya bosan, saya akhiri. Ia merinci rangkaian kejahatannya setelah membunuh korban. Ia memakai mesin penggiling pakan untuk melumat tubuh, mencampurnya dengan pakan, lalu memberikannya kepada ikan patin. Menurutnya, itu cara pelenyapan yang sempurna, bersih, tanpa jejak, sekaligus menghemat biaya pakan. Ia mengakui, selama 6 tahun, ia telah membunuh sekitar 30 orang dengan cara tersebut. Pengakuan Nurman bin Sauenam Ikan menutup salah satu perkara pembunuhan berantai paling biadab dalam sejarah kriminal wilayah itu. Dengan bukti dan pengakuan yang tak terpatahkan, Pengadilan Negeri Tenggarong kemudian menjatuhkan vonis tertinggi atas rangkaian tindak pembunuhan dan pemerkosaan, hukuman mati. Kasus ini menyingkap lorong tergelap jiwa manusia. Ia menjadi peringatan pedih tentang rapuhnya nasib mereka yang berada di pinggiran, para peminum yang dicemu, para perempuan sendirian yang luput dari perhatian. Kelengahan komunitas terhadap mereka menciptakan wilayah buru ideal bagi pelaku, membiarkannya bertindak lama tanpa terdeteksi.